Nanti dianggap kelompok 1 yang pertama nanti masuk untuk praktek ya. Yang pertama kalian harus lakukan mempersiapkan diri, mempersiapkan kelompoknya. Ketua kelompok dianggap sebagai pimpinan atau direktur. Jadi kelompoknya itu adalah karyawan ban, karyawan perusahaan. Jadi 5 orang itu adalah satu perusahaan. Satu kelompok ada satu ketuanya, itu sudah menjadi pimpinan. Pimpinan ini yang mengatur temannya. Jangan baku atur-atur. Paham? Maksudnya jangan baku atur-atur, jangan sampai baku tarik. Saya mau teller, saya mau bagian TS, saya mau pimpinan, saya mau security. Itu akan menjadi masalah pada saat tiba waktunya kita berkegiatan baru diatur. Sudah diatur? Kelompoknya sudah disiapkan, siapa yang teller, siapa yang TS. Terus Anda sudah tahu tugasnya di teller? Anda sudah tahu tugasnya di CS? Belum. Anda sudah tahu tugasnya pimpinan? Belum. Di security? Tahu. Itu yang paling mudah. Ya, di antara kegiatan yang hari ini adalah ya, tahun lalu juga seperti itu. Dari satu kelompok ini mau semua jadi security. Apa ini? Tidak ada berarti kemampuan kelompok itu merasa tidak, ya kemampuannya kelompok itu ya biasanya begitu ya, kemampuan kelompok itu atau kemampuan perusahaan itu sudah jelas tidak mampu mengelola perusahaan. Ya, ini yang pertama, kelompok itu, satu kelompok itu adalah dianggap memimpin perusahaan. Kalau di perusahaan itu ada pimpinan, ada bagian auditing, ada bagian TS, ada bagian teller, ada security, ada bagian gudang, ada bagian. Dan masing-masing bagian bertanggung jawab. Bisa dipahami ini? Oke, lanjut. Saya harus jelaskan dulu skenario kegiatan kita. Kelompok pertama di luar dulu. Kelompok yang pertama di luar mengatur temannya. Nanti di luar sedikit ada yel-yelnya. Ada yel-yelnya. Yel-yelnya apa? Ya, mari kita berjuang hari ini misalnya. BRI oke. Ya misalnya begitu ya. Dan terserah Anda bagaimana. Boleh saja yes BRI maju, bisa saja. Bisa saja kalian katakan bahwa hari ini kita harus sukses dan tidak ada pekerjaan yang tidak tuntas. Boleh saja. Semua setuju? Yes. Oke. Selesai. Masuk di dalam. Masuk di sini. Kemudian sini menghadap ke kamera, nanti saya kamerai kalian di sini. Juga di luar juga saya akan kamerai. Syuting sini memperkenalkan dirinya. Saya Bakdu, bertugas sebagai security. Saya Cici, bertugas sebagai CS. Saya Anik, bertugas sebagai teller. Bisa dipahami? Oke. Selesai memperkenalkan diri, kemudian kalian meeting.
meetingnya apa? Hari ini harus wajib tuntas pekerjaan, atau hari ini adakah pembiayaan yang akan dicairkan. Hari ini kita fokus di pelayanan teller. Hari ini kita fokus ke kegiatan TS. Itu tugas pimpinan. Penyampaian yang disampaikan kepada karyawannya. Paham ini? Jangan bingung lagi. Nanti setelah praktek saya tidak akan mencampuri Anda. Setelah praktek saya tidak akan mencampuri Anda. Kantor Anda saya tidak campuri. Makanya saya ada pendahuluan. Pendahuluan ini wajib kalian dengar. Setelah praktek saya tidak bisa lagi mengomentari, tapi selesai praktek saya akan evaluasi. Ini salah, ini tidak benar, ini bagus, ini tidak bagus. Bisa dipahami? Oke. Setelah selesai masing-masing dari mengatur dirinya. Maksudnya mengatur diri karena sudah posisinya sudah ada. Maksudnya yang di bagian teller silakan di sini, yang bagian TS di sini. Oke, lanjut. Kita lanjut. Kelompok selanjutnya yang bertugas sebagai nasabah sudah memahami bahwa tugasnya itu nanti nasabah itu apakah dia mau menabung, dia mau ambil kredit, dia mau bertanya tentang sistem syariah, dia mau bertanya sistem mudarabah, musyarakah, murabah, lalu dia menabung. Bagian CS menjelaskan karena ada permintaan dari nasabah. Apa itu mudarabah? Apa itu musyarakah? Jangan sampai mau kau duduk saja di sini. Kalian harus menjelaskan ala kantoran. Masa misalnya kamu mau bertugas di bagian TS, orang bertanya misalnya kopi, kamu jawab misalnya teh. Orang minta bakso, kamu kasih misalnya mie saja. Ya jawabannya kalau Anda minta bakso, kamu mau spesial kah? Mau urat kah? Mau misalnya tidak pakai mie? Itu jawabannya. Jadi setelah dia minta bakso, kembalikan jawaban itu. Kita mau pakai mie atau pakai urat bakso atau pakai tidak pakai air. Jawabannya itu dikembalikan pertanyaannya kepada nasabah. Bisa paham maksud saya ini? Nanti pada saat praktek semua suara harus terekam. Jadi nanti pada saat praktek nanti pakai ya pakai itu. Jadi nanti akan terdengar di sebelah. Nanti di sebelah ada penilaian di sana. Oke, lanjut. Pertanyaannya dari nasabah itu apa? Jawabannya harus ini. Paham? Yang kau si bici jangan kau bertanya Yang penting itu yang menjadi masalah. Jangan kau duduk di sini kalau memang kau tidak sanggup menjawab pertanyaan. Itu tugasnya bagian CS adalah menjelaskan. Paham? Paham nih? Kemudian selanjutnya di nasabah mau menabung, tabungan awal nanti bagian sini minta KTP atau KK-nya, kemudian dibuatkan
nomor rekening, dibuatkan buku tabungan, dibuatkan registrasi, apa itu namanya, ya dibuatkan slip setoran. Lalu kemudian selesai pengadministrasiannya, uangnya mana, setelah uangnya itu dimasukkan di buku. Ya, oh ya, nanti yang penabung baru mengisi formulir. Sebagai dasarnya minta KTP-nya. KTP-nya kemudian diisi formulirnya, lalu kemudian dibuatkan nomor induk rekening. Nanti dibuatkan nomor induk rekening. Kira enak gitu. Nah, tidak mudah ya kerja di bank ya.